menggambar 3D ya, 3D. Maksud saya menggambar 3D untuk komponen-komponen mesin yang biasa. Ini saya kira Anda sudah bisa ya, cuma ya sesuai dengan itu aja RPS. Hari ini kita akan menggambar kopling, ya, kopling flange tetap. Bentar. Kopling flange tetap. Layar Word-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, ya. Jadi ini soalnya ya, soalnya. Ya. Saya kurang tahu ini dulu waktu gambar 2D-nya udah belum di kelas kelas-kelas sebelumnya. Ini adalah sebuah kopling flange tetap ya, atau kopling flange apa itu? Kaku ya, kopling flange kaku. Ini disebut kopling flange tetap karena ini presisi ya, presisi. Jadi kopling yang pemasangannya presisi. Ya, kalau Anda lihat lubangnya saja ya, ini ada toleransinya H7 ya, H7 di reamer ya, di reamer. Nah ini berarti presisi ya. Nanti harus menggunakan bautnya juga namanya feed screw ya. Bautnya namanya feed screw atau ya disebutnya feed screw ini. Dia bautnya juga bertoleransi ya. Bertoleransi. Itu artinya dia nanti pemasangannya presisi ya. Biasanya kan kalau baut biasa ya, itu misalnya baut M10 gitu. Nanti kan lubangnya 11. Ya. Artinya selisihnya antara baut dan lubangnya itu 1 mili. Nah, kalau ini toleransinya dalam mikro ya. Maaf, selisihnya dalam selisih ukurannya dalam mikro. Ya, H besar 7 dengan H kecil 7. Ya, gitu. Ini menandakan bahwa dia presisi ya. Itu.
Nah, itu sedikit mengenai kopling flat kaku ya. Jadi dia presisi pemasangannya. Kemudian Anda lihat nih toleransi geometrisnya ya. Dia tidak boleh run out radial ya. Itu sebesar 0,03, melebihi 0,03. Tidak boleh run out aksial melebihi 0,03 mili, ini berarti 30 mikro ya. Ini menandakan bahwa dia presisi juga ya. Jadi dari ukuran-ukuran yang tercantum ini kita ketahui bahwa dia merupakan kopling yang presisi ya. Itu presisi. Ya. Tapi saya kan tidak membahas lebih jauh mengenai kopling ini ya. Kita nanti menggambarnya saja ya. Ya, kalau kita menggambarnya ya. Nah, kalau Anda lihat itu antara keping yang kiri dan keping yang kanan itu mirip ya, sama ya. Ukuran-ukurannya sama nih. Ya, 90, 40, 28 ya, lebar webnya ini, lebar flange-nya ini 28 ya. Kupingnya ini 40. Ya, tebalnya 8 sama persis ya. Diameter nafnya 125. Diameter naf atau bassnya atau hubnya ya, hub basingnya ya. Diameter lubang 70 ya. Kemudian diameter lubang untuk bautnya ya ini jumlahnya 8. Ukurannya diameternya 20 dengan toleransi H besar 7 ya. Nah, ini sama semua ya. Nah, yang membedakan apa? Membedakan ini aja. Ya, yang di detail ini, yang di detail. Dibuat detail ya. Detailnya ini ya. Ini detailnya. Yang kiri itu dia ada cekungan ya, melingkar ya, berbentuk silinder dengan kedalaman 4. Ya, kedalaman 4. Ya, terus ada chambernya setengah ya, radiusnya setengah gitu. Kemudian yang bagian kanan itu menjorok keluar ya, dengan ukuran 3 mili ketebalannya ya. Menjorok ke luar 3 mili ya, dengan chamber dan radius yang sama ya. Ini perbedaannya cuma di situ ya. Sehingga untuk menggambar kopling ini cukup digambar satu ya. Boleh kanan dulu, boleh kiri dulu ya. Boleh kanan dulu, boleh kiri dulu ya. Gitu cara menggambarnya. Terus nanti untuk mendapatkan yang kanan tinggal di mirror ya. Di mirror ya. Terus untuk membuat perbedaan antara ini yang menjorok ke dalam dan menjorok keluar, nah itu nanti kalau Anda menggambar yang kiri dulu, nah bagian ini nanti di extrude face ya, extrude face. Jadi ini dengan modify extrude face ya. Extrude face nanti keluar dia ya. Kedalamannya 4, kemudian menjadi 7 keluar, berarti nanti di extrude face itu sebesar 7 ya, sehingga nanti dapatkan 3 ini. Nah, gitu. Ya. Nah, sebelum Anda buat alur pasaknya itu di extrude face dulu. Soalnya nanti kalau sudah ada alur pasaknya bentuknya beda ya. Nanti alur pasaknya belakangan yang ya. Itu chamberannya juga ya, chamberannya kalau itu belakangan aja tuh. Ya. Nah, bedanya di situ ya, bikin satu, kemudian di mirror ya. Setelah di mirror, kemudian yang beda tadi misalnya yang kiri dulu, berarti nanti untuk mendapatkan yang kanan ini di extrude face keluar sebesar 7 ya. Atau kalau Anda menggambar kanannya dulu,
untuk mendapatkan yang kiri di mirror, kemudian yang bagian ini itu di extrude face tapi minus ya. Jadi menonjol 3 mili menjadi ke dalam 4. Jadi di extrude face minus 7. Nah, itu nanti akan jep, nah, dapatkan ini. Ya. Itu. Kemudian nanti ada ulirnya ya. Ulirnya udah pernah buat belum ya? Membuat ulir. Kalau di SolidWorks sih aneh ya. Ada pilihannya ya. Itu kalau di AutoCAD ini sekarang ini belum, tapi membuatnya bisa ya. Baik, mungkin ini soalnya ya. Kemudian akan saya coba ya praktekkan ya. Gitu. Dengan cara membuat seperempat ini ya, membuat seperempat ininya. Gitu. Ya. Kalau saya metodenya ya boleh saja misalnya Anda buat dari titik ke titik boleh ya. Dari sini ke sini ke atas gitu ya. Ini boleh gitu. Kalau saya biasanya pakai sistem offset ya. Saya praktekkan ya kalau saya setting dulu unitnya, unit dalam mili ya, mili, kemudian ya ini satu angka aja di belakang koma. Kemudian ukuran itu kan tadi ya 250 ya, 250 ya. Pakai ruang ya, limit pakai A2 saja ya. 42 ya, lower left cornernya 0,0, upper right cornernya 594,420 ya. Oke, zoom. Oh, ya. Nah, saya membuat saya pakai front ya, front view, kemudian OCS-nya view-nya ya, gitu ya. Oke, kemudian saya membuat garis. Kalau metode saya ini ya, kalau metode saya gitu. Eh, 250 ya untuk yang ukuran terbesar tadi. Ya, add 0,2 minus 250 ya. Ya, gitu ya. Nah, gitu aja ya. Terus dari midpoint-nya saya buat garis mendatar ya. Nah, gitu kira-kira sembarangnya. Terus saya offset ya. Offset garis yang vertikal ini untuk mendapatkan kemiringannya ini ya. Nah, ini ukuran 28, ukuran 4, maaf ya, 4 ini 28 ya, 90. Jadi saya offset ya, yang 4 dulu ya. 4 dulu yang untuk yang kecil tuh ya. Nggak kelihatan nanti 4 ya. Kemudian enter dulu, panggil lagi offset Pak yang 28 ya. Itu ya, terus enter lagi
panggil lagi yang 40. Ya. Terus berapa lagi tadi 40? 90. Ya, 90. Ya. Satu lagi 90 ya. Enter lagi 90. Ya, gitu ya. Itu untuk yang garis vertikal. Untuk garis yang mendatar, untuk mendapatkan lubang ya. Untuk mendapatkan lubang, lubangnya 70, berarti di offset 35, terus 125 ya. Terus 250 ya, ini sudah ada. Jadi cukup dua aja, 35 sama 62,5 ya. Jadi ini saya offset 35 ya untuk mendapatkan lubangnya itu. Terus enter offset lagi untuk mendapatkan nafnya ya. Nafnya 125 berarti setengahnya 62,5. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang 250 buat aja garis ini ya, dari sini ke sini ya. Gitu ya. Ya. Terus yang kecil tadi lupa. Yang kecil nah ini 112. 112 berarti separuhnya 112 56 ya, 56. Jadi offset lagi 56 untuk mendapatkan lubang yang kecil lah gitu ya. Oke, ya ini. Kemudian ini kita trim saja ya. Kalau saya begitu. Ya. Nah, sebelumnya saya copy dulu garis ini. Ya. Nanti untuk garis mirror ya, untuk garis mirror. Untuk memirror ya. Ya, kira-kira di sini lah. Ya. Oke, kemudian kita trim ya. Kita klik batasnya dulu, ya batasnya ini ya, sama ini, ya, sama ini ya, ya. Oke, terus, nah ini yang nggak digunakan di trim aja. Itu. Terus, oh ya nanti ada kurang satu nih garisnya. Ya ini dulu dihapus dulu, ya. Ini dihapus dulu, ya. Terus ini dihapus juga ya. Ya ini dihapus ya. Ini dihapus, ini dihapus. Ya. Oh maaf, tadi ini nggak dihapus ini. Yang ini harusnya dihapus. Ya. Oke. Ini harusnya nggak dihapus ya. Gitu ya. Terus yang ini kurang satu garis tadi. Yang ini ya tebal 8 itu ya, belum. Ya. Ya. Kita offset saja dari atas ya. Yang garis atas ini di offset 8 ya. Gitu. Offset 8. Nah, ini ya. Gitu. Nah, terus ini enter dulu. Ya, ini diklik.
diklik, ya. Sudah, terus ini di trim, ya. Itu. Ini hilang, ini hilang. Salah. Ya. Ini batasnya sama ini, sama ini. Ya. Jadi ini hilang, ini hilang, ini hilang, ini hilang. Iya, oh ini juga. Nah, ini yang mau kita buat, ya. Ini bagian setengah dari bagian ini ya. Nah, bagian ini. Ya, ini. Lubang-lubangnya nanti belakangan ya, lubangnya nanti belakangan. Ya. Begitu. Nah, kemudian ini di pedit ya, edit polyline. Jadi pedit singkatannya pedit ya, pedit. Itu kalau Anda lihat, nah pedit. Nah, ini adalah edit polyline ya. Kita pilih salah satu ya. Do object selected is not a polyline. Do you want to turn it into one ya? Objek yang Anda pilih bukan polyline. Apakah Anda mau merubahnya? Ya, ya. Enter ya. Yes, jawabannya enter. Terus join ya, join. Nah, oh ini sudah, Anda sudah bisa. Oke, ya sudah selesai ya. Kemudian ini Anda revolve ya, Anda revolve ya. Jadi Anda revolve ya dengan ya ini itu pilihan revolve-nya itu akses tab. Nanti tinggal pilih nih ya, klik ini untuk mendapatkan lubang ya. Ya. Apakah bulat penuh 360 derajat? Enter ya, yes. Ya. Tuh, sudah selesai satu ya bagian depannya ya. Ya. Nah, supaya nanti tidak terlalu banyak yang kanan ya, untuk yang keping kanan ya kita sudah fillet dulu ya. Yang belum paling alur pasak ya, yang belum alur pasak. Jadi ini ada fillet nanti di situ 4 ya, ini fil 4 ya, 4 semua nih, R-nya 4 semua ya. Begitu di sini chamber 1 ya. Kita lihat yang untuk fillet 4-nya dulu ya. Kita pandang simetriknya ya. Oke. Kita filletnya kita radiusnya 4 ya, R4. Kita klik yang permukaan ini. Ya. Oke, sudah. Terus muncul kotak ini ya, ini diklik saja sini. Yang ini bisa kayaknya, ya. Sama yang ini juga bisa. Ini, ya. Coba bisa nggak? Oh bisa ya. Ya. Terus tinggal yang luar, enter lagi, enter. Ya, klik sini. Ya, enter lagi. Ya, sama klik ini ya. Nah, udah gitu ya. Kalau kita lihat secara ya udah melengkung nih. Ini melengkung, ini melengkung ya. Ini melengkung, ini udah R4 semua nih ya, R4 semua. Terus
Apalagi yang kalau yang ini nanti belakangan setelah dibuat ini ya. Ini 44 sudah, chamber 1 ini bisa duluan ya. Chamber ini juga boleh ya. Gitu. Di sini chamber ya. Tapi yang depan sana jangan dulu kalau ada chamber ya. Jadi chamber ya, chambernya 1 D enter, 1 enter lagi ya. Terus pilih ini ya, enter dulu, enter ya, terus klik ini. Nah, itu dari chamber ya. Terus yang depan ini juga chamber 1 yang ini ya. Ya. Chamber karena sudah 1 sama ya. Itu kita klik aja itu. Terus oke dulu, enter lagi ya. Ya, itu sudah ya. Oke. Ya. Oh, lubangnya ya, lubangnya. Ya. Bagaimana membuat lubangnya? Tadi pada dari pandangan depan ya, pada pandangan depan ya. Oke. Terus kita pandang dari kanan. Ya, kita pandang dari kanan. Right gitu. Nah, gitu ya. Terus UCS-nya dipindah ke view ya sini. Nah, gitu ya. Nah, terus bikin lingkaran ini lingkaran posisi lubang yang 180 nih. Yang 180 ya. Itu ya, 180. Kemudian nanti bikin lubangnya yang 20 ya. Gitu. Jadi bikin lingkaran ya. Gitu ya. Pakai sen aja, sen. Nah, itu nanti muncul tuh ya. Nah, terus R-nya 90 berarti ya, 90. Nah, gitu. Terus membuat lingkaran lagi. Nah, di sini ya. Ya, lingkarannya di situ 20 ya. 20. Maaf. R-nya 10 berarti R-nya 10. Nah, gitu. Ya. Nah, sebenarnya posisi lingkarannya nggak di situ, tetapi miring ya. Jadi posisinya di sini. Ya, jadi diputar dulu ya. Diputar dulu itu kira-kira 368, 360 ya, 360 dibagi 8 ya, dibagi 8 itu 45, berarti ini ke sininya itu 22,5 derajat ya, 22,5 derajat ya. Jadi itu saya rotate dulu, rotate lingkarannya ini yang kecil ya. Gitu ya. Sorry. Saya ya. Saya rotate ya. Rotate, ini yang mau di rotate. Nah, gitu ya. Enter dulu. Base point-nya senternya aja ya, center. Diklik aja sini. Nah, gitu ya. Terus diputar 22 derajat, 22,5 ya. Gitu. Rotate angle-nya ya sesuai dengan apa arah sumbu kartesian itu, berarti kalau ke kanan itu minus ya. Minus 22,5 derajat ya. Nah, gitu. Kemudian ini di array ya, di array gitu. Ya. Enter ya. Center point-nya ya tengah-tengah ini kan, tengah-tengah center. Gitu. Terus klik 8 ini kan kalau defaultnya 6 ya. Ini masukkan 8. Ya. Nah, gitu ya. Oke.
Ya, tinggal oke di sini. Iya, ya. Terus diekstrud, ya, diekstrud, ya, ekstrud. Ya, ini, ya, lubangnya ini. Ya, kedalamannya kalau di SolidWorks pakai true all ya. Nah, ini karena hanya untuk membuat lubang, nanti itu silang kan ya. Webnya tadi kan 28 ya lebarnya. Ya, lebarnya 28. Ya, itu. Kita buat aja 40 boleh ya. Pokoknya lewat dari 28 ya. Nah, karena ke belakang sana berarti kayak minus ya. Gitu. Jadi minus 40 ya, minus 40. Nah, gitu. Kalau kita lihat secara isometri, nah ini kan ya. Nah, ini ya sudah lewat ya. Nah, kita subtract aja ya. Subtract ya, ini ya. Enter dulu objek yang mau disubtract. Terus ini yang untuk maaf. Ini untuk yang subtract. Oke, ya. Terus kita pilih yang ini. Ini ya, ini. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Nah, sudah itu. Kalau kita lihat realistik. Nah, ya sudah. Lubangnya udah kelihatan. Nah, ya itu. Ya. Gitu. Terus itu lubangnya itu ada chamfer. Lubangnya ada chamferan. Ya, ini chamferannya ya. Di posisi yang belakang sini, di posisi kiri ya, posisi kiri. Itu chamfer 1 ya, chamfer 1 ya. Gitu. Jadi sekalian di chamfer ya. Sekalian di chamfer aja gitu. Gitu ya. Chamfernya nih tadi ini sudah 1 ya. Kita lagi D, enter. Oh ya, 1 sudah. Ya. Kita pilih ini ya, gitu. Oke, enter dulu. Oke, ya, enter. Ya. Terus pilih semua ini karena ini sekaligus nanti ya. Gitu. Kebetulan kan satu bidang ya. Satu bidang bisa dipilih bareng itu. Ya. Bentuknya dalam bentuk posisi wireframe ya supaya kelihatan garisnya ya. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 kurang 1 ya. 1 2 3 4 5 6 7 1. Ya udah. Oke, ya ini udah dicemper ya. Kalau lihat realistiknya, nah, udah dicemper tuh ya. Tuh chamfer ya. Nah, udah tuh jadi 1 ya. Ya. Gitu. Nah, kembali ke front ini ya. Nah, untuk menggambarkan yang kanan gimana? Tinggal mirror aja ya. Jadi modify mirror ya. Klik ini saja, enter ya. Klik aja sini garisnya. Klik enter ya. Sudah jadi kiri kanannya ya. Nah, yang kiri tadi kan dia menjorok ke dalam sedalam 4 ya kan. Nah, untuk yang kanan itu nanti menjorok keluar ya.
menjorok keluar ya, sedalam 3 ya. Berarti itu nanti di extrude face. Ini extrude face ya, extrude face ya. Klik face-nya ini. Ya, itu enter dulu ya. Karena mau ke dalam jadi ditambah ya 7. Jadi nanti 4 ditambah 7 yang di dalamnya 4 sehingga nanti ke luarnya 3 ya. Jadi kita masukkan 7 ya, 7. Ya. Nah, itu dia udah menjorok ya. Gitu. Ini udah menjoroknya. Yang ini menjorok keluar 3 ya. Yang ini menjorok ke dalam 4. Ah, gitu. Ya, ini. Nah, baru ini tadi di chamber ya. Tadi kan ada chamberannya itu. Kalau dilihat detailnya ya, itu ada chamberannya ya. R-nya setengah, chamberannya itu. Baru sekarang nyampernya ya. Itu. Ya. Atau dibuat alur pasaknya dulu ya. Dibuat alur pasaknya ya. Alur pasaknya ya ukuran pasak itu standar ya Mas, Mbak ya. Jadi dia standar sesuai dengan lubang ukuran lubangnya ya. Gitu. Kalau Anda membaca buku elemen mesin Sularso ya atau buku apa saja digambar ya itu mechanical handbook itu juga standar ya. Maaf nih matanya gatel ini. Nah. Oke, ini di chamber ya. Maaf, bikin anunya dulu. Nah, untuk diameter lubang 70 itu lebar pasaknya 20. Terus kedalaman alur pasaknya ini ya. Kalau di tabel itu 3,9 ya, 3,9. Jadi ya nanti kedalaman totalnya nih dari sini ke sini 70 tambah 3,9 jadi 73,9 ya. Gitu. Jadi kita membuat atau Anda membuat objek ya untuk membuat alur pasaknya ya. Tadi kita pandang dari mana ya? Dari kanan ya, kanan ya. Direct ya, gitu ya. Nah, gitu. Bikin saja ya objek ya rectangular dengan ukuran nanti lebarnya 20 ya, tingginya eh, apa? Karena hanya untuk subtract nanti bebas. Tapi kalau Anda sekalian mau membuat pasaknya ya itu ya dipakai ukuran ya gitu. Sekarang untuk membuat alur pasaknya dulu. Jadi membuat objek rectangle dengan lebar 20 ya, add x-nya 20 ya, kemudian tingginya ya bebas saja lah ya. Misalnya 20 juga nggak apa-apa. 20 ya. Nah, itu ya. Ini ya. Kemudian objek ini ya kalau mau dipakai untuk maaf, nanti beda sekalian. Ya, sendiri-sendiri aja. Lebar nafnya itu kan 90 ya, lebar nafnya 90 nih ya, ini 90 ya, 90 ya, itu. Jadi kita buat kita extrude ya, panjangnya 90 ya. Ini kita extrude ini ya, ya, panjangnya 90 ya. Nah, gitu. Kita lihat isometrik.
lower frame ya. Oke. Ya. Kemudian ini nanti kita copy, masukkan sini. Ya. Gitu. Ini kan lubangnya 70 nanti ya. Lubangnya 70. Kita pakai yang sisi sini karena ini belum dicemper ya, sehingga nanti bisa menghasilkan pas ya. Kalau yang di belakang kan sudah dicemper. Nanti kurang pas dia. Ya. Nah, ini kita copy dulu ya. Karena mau kita pakai 2 kali jadi kita copy. Copy ya di sini. Enter dulu, terus klik di sini nih. Anda klik sini. Nah, midpoint-nya ya. Midpoint ke sini. Ya. Itu terus nanti menuju sini ya. Anda ketikkan from dulu. Anda ketikkan from ya. Sini ya, from, enter. Terus Anda tunjuk kuadran sini. Ya, kwa ya, pakai. Nah, ini kwa ya. Muncul kwa kan? Ya, kwa itu perpotongan sumbu vertik sumbu dengan lingkaran itu kuadran ya. Gitu. Ya. Nah, dari situ tingginya 3,9 ya. Jadi Anda klik dulu di sini. Ya. Klik dulu di sini. Terus Anda masukkan alamat titiknya itu ke arah sumbu Y ya, ke arah sumbu Y. Itu berarti add ya, X-nya 0 ya. Terus Y-nya 3,9, 3,9. Terus Z-nya 0 gitu. Ya, Z-nya 0 ya. 0 ya. Itu nanti ya sudah naik 3,5. Nah, gitu. Ya, ini ya. Ini gitu ya. Ini kalau Anda ukur ya, kalau Anda ukur ini belum di set ya. Untuk aja ngetahui ya. Ini kalau Anda ukur dari sini ya. Kuadran kwa. Ya. Kwa terus ke mid. Nah, ini ukurannya ya sorry, enggak kelihatan. Oh, enggak mau deh. Enggak mau muncul. Ya, itu ukurannya 3,9 ya. Nah, tinggal di subtract. Ya. Subtract ya. Ini enter ya. Ini objek yang di subtract, ini yang untuk subtract. Nah, gitu. Oke, ya. Tuh. Oh, ini kurang kurang panjang jadinya. Maaf, ini kan totalnya 93 ya. Ini totalnya 93 ini. Kurang panjang ya. Tapi apa nanti bisa di. Kalau yang ini 90 kurangi 4. Nah, ini cukup nih ya. Maaf tadi harusnya lebih dari 90. Ya. Enggak apa-apa nanti di rekayasa. Kemudian yang kiri ya gitu ya. Kita ambil di situ. Caranya sama ya. Jadi kalau ini nggak mau dipakai lagi, move saja ya, move ya, atau mau lagi juga boleh move ya. Kita klik di sini ya. Ini base point-nya ya. Terus kita ketikkan from lagi, from ya. Itu klik kuanya di sini. Nah, itu kuah ya. Nah, kuadran. Klik. Nah, terus dia ke atas 3,9 ya. Add itu arah Y ya, arah Y. Add X-nya 0, terus Y-nya 3,9, koma Z-nya 0. Nah, dia udah naik gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian kita
subtract-nya. Subtract. Ya, ini objek yang mau subtract, ini objek untuk mensubtract-nya. Ya. Nah, kalau ini lubangnya ya sudah tembus ya. Kalau yang ini belum tembus karena tadi kurang panjang ya. Jadi kalau kita lihat secara realistik, nah ini belum tembus tadi ya. Karena apa? Karena tadi yang untuk panjang pasaknya kan cuma 90 ya. Padahal ini kan tadi menjorok 3 ya. Ini 90 tambah 3. Jadi dia kurang ini, jadi harusnya lebih dari 90, minimal 93 ya. Gitu. Nah, bagaimana cara sama dengan ini tadi caranya ya. Jadi di extrude face ya. Ya, yang kurang ini kan yang kanan ini. Ya. Nah, ini kurang tembus. Ya, kurang tembus keluar nih. Ya, ini kurang tembus keluar ya. Jadi di extrude face ya. Itu ya. Ini oh yang klik. Yang keklik semuanya ya. Berarti harus kita pandang dari supaya atau ini digeser dulu supaya nanti bisa kelihatan ya. Maaf. Ini jadi nambah pekerjaan. Di move dulu ini ya, ini oh, yang ini ya. Ya. Sama ini ya, sama ini. Nanti untuk pindahnya kamu gitu ya. Nah, geser dulu ke sana. Nah, maaf. Jadi hilang deh. Copy dulu ya, copy. Maaf, bukan di. Terus nanti ini dihapus. Tapi garisnya ini enggak ya. Di copy ya. Itu ya. Nah, gitu ya. Nah, sini ini dihapus saja. Ya, supaya garisnya tetap ya. Ya. Nah, ini supaya tetap. Atau ini sebenarnya bisa dipakai, maaf. Oke. Nah, kita lihat dari sekarang dari pandangan depan coba. Dari pandangan frontnya. Pandangan right. Oh, yang belum tembus ini ya. Ini berarti belakangnya ini ya. Berarti left. Nah, yang ini nih yang mau dia. Ya. Gitu. Ini di extrude face. Extrude face. Nah, gitu ya. Enter dulu. Ya. Karena mau didorong ke sana supaya tembus. Minus ya. Jadi minus saja lebih dari 3 ya. Gitu. Jadi minus ya 10 misalnya. 10. Ya. Ya. Nah, sekarang tembus. Itu ya. Ini sekarang lubangnya tembus ya. Oke, ya. Jadi harusnya nanti kalau Anda untuk membuat alur pasaknya lebih dari 93 ya. Gitu, atau 100 boleh, atau 95 boleh ya. Oke, kemudian kita kembali sini. Nah, ini kembalikan lagi. Ya, kalau posisinya mau ya sesuai dengan itu ya. Nah, ini maksudnya tadi untuk mengembalikan, maaf, yang ini nggak usah dipindah. Move
ininya aja, ya. Itu, tapi ini untuk base point-nya. Nah, terus klik sini. Nah, udah balik lagi. Ini bisa dihapus. Ya. Ya. Ini ya. Kemudian masih ada tadi ukuran yang detail tadi, yang detail. Detailnya ini kan, nah ini baru nih sekarang. R5 dan chamber 5 ya. Gitu. Yang ini R5 yang luar chamber 1. Maaf, bukan 5 tapi setengah ya. 0,5. Jadi chamber dulu boleh, chamber ya. Ya. D-nya 0,5 ya. 0,5 enter. Ya. Nah, kita klik yang ini, yang luar ya. Itu ya, enter dulu, ya. Maaf tadi oke, terus enter ya. Nah, pilih yang ini. Ya. Nah, itu udah di chamber. Ya, sekalian di radius ya. Fillet. Nah, filletnya setengah 2. R enter 0,5 ya. Ya. Terus ini kita pilih nih, klik ya. Oke dulu ya. Nah, klik lagi ya. Oke, ya itu udah fillet 5 ya. Kemudian diputar. Nah, ini juga ya. Yang ini di chamber 5, ini R. Maaf, setengah dan R setengah ya. Jadi di fillet lagi ya, karena sudah setengah kita tinggal klik aja. Klik ya, enter dulu ya. Itu kayaknya tinggal, oh ya, pilih dulu ya, enter ya. Ini udah R. Kemudian depannya chamber 3 ya, depannya chamber 3. Chamber, maaf bukan 3, setengah ya. Itu ini kan sudah setengah ya, karena belum dirubah, tinggal klik saja sebetulnya. Klik, oke. Nah itu setengah kan, tinggal enter. Kita pilih lagi ya, klik oke. Nah udah, berarti yang nonjol 3 sudah di chamber sama fillet, yang 4 menjorok ke dalam juga sudah. Berarti sudah selesai. Ya, untuk ini sudah selesai ya, gitu ya. Ukurannya sudah selesai semua. Ya. Ukurannya semuanya sudah. Mana yang belum? Chamber sudah, chamber ini sudah, yang ini sudah. Oh, yang belakang belum. Yang belakang chamber ya. Gitu. Yang ini. Ya, tadi sudah belum ya? Maaf. Oh, sudah. Sudah nih ya. Ya, sudah. Berarti yang di belakang sana juga sudah ya. Sudah ya. Paling di alur pasaknya ya. Alur pasaknya itu kalau Anda lihat sebenarnya ada chamberannya ya. Kalau kita lihat di ini. Kita coba lihat di alur pasaknya. Ya. Itu di alur pasak itu ada nih fillet 5 nih kan, alur pasak ini. Ya, ada fillet 5. Ya. Itu ya. Jadi
jalur pasak. Nah, kayaknya dari luar bisa ya. Di fillet 5, jadi fillet 0,5, maaf, bukan 5 ya, 0,5. Ya, R-nya sudah tadi ya, tinggal pakai nih. R-nya sudah ya. Kan 0,5 ya. Nah, ya 0,5. Jadi tadi kebetulan sudah ada, tinggal pakai aja. Ya, kita klik sini. Nah, gitu ya. Oke, enter ya. Terus ini kita pilih. Ya, ya, dua-duanya di chamber. Ya, ini sudah ya, ini sudah, ini sudah. Ya, terus fillet lagi untuk chamber yang ini. Ya, oke, oke, ya. Apakah radiusnya 0,5? Iya, ya. Terus kita pilih lagi sama yang ini. Oke, ya sudah. Ya, nah ini sudah di chamber ya. Ya, untuk koplingnya sudah selesai, ya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Anda sudah pernah membuat ulir belum di AutoCAD? Halo? Belum, Pak. Belum ya? Pak. Ya, ya. Belum, Pak. Ya, ya, baik. Nah, sekarang kita mau buat ulirnya yang ini. Ini ulir nih. Ya, ini diameternya 20 ya. Diameternya 20 ya. Ya, baik, kita buat ulirnya. Panjangnya berarti total itu 29 ya. Totalnya 29. Dari anunya. Panjang 13 sama 82, 95. Baik, kita membuat ulirnya di ya posisi ini boleh yang ya. Untuk buat ulirnya dulu ya, untuk buat ulirnya dulu. Ulir itu kan lilitannya berupa kayak per itu ya. Jadi petnya nanti adalah dari helik, menggunakan helik ya, dengan helik. Nah, metodenya kalau saya sih pakai ya, bikin nano dulu, bikin heliknya dulu ya. Untuk M20 ya, M20 ini kan ulir presisi, berarti pitnya biasanya kalau fine thread ya, fine thread itu berarti untuk M20 itu 1 ya, 1 mili gitu ya, 1 mili. Berarti kita membuat sebuah profil yang kecil ya. Itu buat segitiga ya. Poligon, klik di sini. Sorry. Ya. Masukkan dulu sisinya 3 ya. Kemudian center of poligonnya klik aja sembarang. Nah, inscribe atau circumscribe. Kita pilih yang inscribe, enter aja. Nah, gitu ya. Ini harusnya ada hitungannya dulu, maaf.
Nah, radiusnya ini, ya, kalau ulirnya ulir metrik, kan sudutnya 60 ya, 60. Berarti kalau 60 ini kan segitiga sama sisi nih ya, nanti segitiga sama sisi. Ya, kalau ini segitiga sama sisi, berarti ya ukuran pitch-nya ya, itu berarti sama dengan itu ya, pitch-nya sama dengan sisi segitiga ini, ya sisi segitiga. Ya. Nah, kalau ini ke sini, ya segitiganya itu, ya. Ini kan setengah tinggi segitiga ya, tinggi segitiga untuk alasnya yang 1 mili, ya itu harganya adalah setengah akar 3 ya, setengah akar 3 ya. Jadi 3 di akar ya. Oh maaf. Mana akarnya? Oh ini 3 di akar ya. Ya. Terus dibagi 2 ya gitu. 0,8666 ya, 0,866 ya itu ya. Nah berarti ini adalah 2/3-nya kalau Anda perhatikan ya, ini kan 2/3 dari tinggi, yang bawahnya kan 1/3 ya. Nah, berarti 0,8666 ya dikalikan 2/3, jadi ini dikalikan 2/3 ya, kali 2/3 ya, 0,577. Jadi Anda masukkan harganya ya, harganya adalah 0,577 ya, harga ini masukkan ya, itu 0,577 enter. Nah itu ada segitiganya ya, kecil ya segitiga ini nanti kalau diukur jaraknya 1 mili ya, itu kalau presisi ya. Nah ini 1 mili nih, gitu ya, tuh ya, gitu. Karena tadi ada pembulatan jadi bukan 1 mili ya. Nah ini ukurannya ya, itu ya. Tapi ya teorinya kalau tadi di pecahannya dimasukkan masih bulat 1 ya. Ya nggak apa-apa ini. Ini nanti ini adalah sama dengan jarak pitnya ya. Kalau ini saya buat segitiga lagi ya, itu kan nanti jarak pitnya ya. Ya, saya coba saya copy ya ini. Saya copy ya. Copy di sini, display-nya di sini ya, ke sini. Nah, pit itu kan jarak ulir ke ulir ya. Itu. Nah, itu juga sama dengan 1 ya. Ini juga sama harganya. Tuh, ya kan? Gitu ya. Nah, ini nanti yang akan kita buat ulirnya ya. Ini adalah profil ulirnya ya. Gitu. Ini dihapus saja. Ya. Nah, itu ya. Terus sekarang kita buat heliknya ya. Buat heliknya. Jadi pertama membuat lingkaran bantu untuk nanti dipakai titik tengahnya ya. Nah, gitu. Nah, gitu ya.
Terus bikin heliknya, ya. Heliknya itu diameter luarnya kan 20 ya. Diameter ulir luarnya itu 20. 20. Nah, 20 itu di puncak sampai puncak puncak bawah gitu kan. Gitu, di bawah 20. Berarti kalau dari posisi titik berat tadi ya, dari posisi titik berat ya, boleh aja yang 20 ya, pakai 20 nggak apa-apa. 20 ya. Jadi kita bikin helix ya, ini draw helix ya. Specify center point of base. Ya, kita klik send ya dari lingkaran ini. Nah, gitu. Terus base radiusnya karena M20 berarti 10 ya. 10. Terus top radiusnya juga 10, enter lagi ya, gitu. Ya. Nah, kemudian pitnya 1. Ya, pit itu adalah turn head ini. Turn head. Ya, kalau turn ini jumlah lilitannya, kalau turn head ini adalah pitnya, pit jarak puncak ke puncak ini yang ini. Ya, ini ke sini ya, ini ke sini. Ini ke sini. Ya. Nah, kita masukin 1 ya. Itu sudah ada itu turn head. Maaf, kita ketikkan H, enter. Terus masukin 1 ya. 1 mili. Ya, gitu. Nah, ini jaraknya ya kan? Gitu. Terus ulirnya tadi kan panjangnya totalnya 25 ya, tapi ada jeroknya ke luar itu 4 ya. Masukin aja ya. Kita buat helix height-nya 30 ya, 30. Dilebihkan aja ya. Nah, itu hasilnya. Ini hasilnya ya. Itu. Ini adalah lilitannya ya, lilitannya. Ya. Gitu. Terus ini kita copy ke sini ya. Ini kita copy ke sini. Ya, base point-nya gitu ya di sini. Nah, pindahkan di sini. Ya, atau kita putar dulu mau. Kita putar dulu boleh. Kita dekatkan di sini, terus ini kita putar. Di rotate 3D. Di rotate 3D ya. Maaf, rotate 3D. Rotate 3D ya. Nah, itu ini kita pilih ya, kita putar terhadap sumbu X dulu ya, terhadap sumbu X. Kita ya enter dulu, terus pilih X, enter. Kita pilih di sini ya. Ya. Terus kita sudutnya minus 90 atau 90 ya. Ya, 90 boleh. 90. Nah, gitu. Ya. Terus diputar lagi supaya menghadap ke sini. Runcingnya menghadap ke kanan. Jadi kita rotate lagi ya. Rotate 3D lagi, enter lagi ya. Rotate 3D lagi. Itu terhadap sumbu Y. Ya, ini sini ya terhadap sumbu Y. Ya, terhadap sumbu Y. Ya. Kalau mau langsung buat ulirnya di baut boleh, atau untuk bikin bagian tengahnya ya. Ini soalnya macam-macam. Kalau ada orang yang membuat batangnya dulu terus nanti dililit pakai ulir gitu bisa ya. Gitu. Kalau saya biasanya membuat ulirnya dulu. Jadi ini saya putar terhadap sumbunya dulu.
Ya, nah sudutnya 90. Maaf. Bentar. Ulang. Rute 3D. Gitu ya. Tuh. Terus kita putar terlalu sumbu Y, enter. Nah, poinnya di sini. Titik pusatnya, gitu. Terus sudutnya 90. Nah, gitu. Ya, ini. Nah, baru ini kita move. Ya, atau di anu boleh di ya di copy ya. Nah, ini pindahkan di sini. Ya, gitu. Nah, ini ya. Ini. Ya, bentuknya begitu, ya. Ya. Nah, kemudian kita sweep. Sweep. Ya, yang segitiga tadi ini. Ya, enter dulu. Nah, pad-nya ini. Nah, gitu. Kalau diem saja biasanya berhasil. Nah, gitu ya. Kita coba cek benar nggak arahnya ya. Kita lihat secara realistik. Ternyata kebalik. Maaf. Ya, putarannya salah ya. Ya, bentuknya begitu. Salah berarti ya. Berarti dia kurang memutar ya. Berarti kita undo saja. Ya. Nah, itu harusnya sih tidak ya, harusnya posisinya benar. Coba kalau kita putar lagi. Tadi muternya kurang 90 ya. Coba kita putar 60 derajat. Ya, rotate 3D, rotate 3D. Ini ya, ini. Ya, di sini. Terhadap sumbu Y lagi. Y, enter. Nah, gitu ya. Coba 60 derajat. Ya. Nah, coba ini kalau ini jadi coba-coba nih ya. Oke. Enter. Oh, enable ya berarti. Oke, undo berarti ya. Oh, jadinya oh, sebentar. Tadi rotate 3D. Rotate 3D. Rotate 3D. Ini Y aksis.
Ya, 60 derajat. Kalau dia tidak enable, coba di offset dulu ya. Offset dulu. Ya, dikecilin maksudnya, dikecilkan. Coba 0,01. 0,01. Ini dikecilin dulu. Ya, gitu. Nah, ini dikecilkan. Nah, gitu ya. Oh, ini jadi lebih dibesarkan. Kebalik tadi, ya. Dikecilkan 0,01, enter. Nah, ke dalam. Ya. Jadi yang keluar ini salah nih. Ya. Ya, coba yang kecil ini sekarang yang di extrude ya. Diposisikan dulu, di move dulu. Ini ke posisi ini ya. Iya. Ya. Nah, sekarang coba di sweep. Ya. Kalau diem aja berarti bisa. Oh, enable juga ya. Enable. Bentar. Di akalinya gimana ya? Sebentar, saya ngelihat dari mana? Oh, ini jauh banget nih posisinya. Ya. Iya. Posisinya dia di sini dia. Kalau dari atas, mana tuh? Oh, ini kecil banget ya. Posisinya beda. Undo. Nih. Baik, coba kita kali nanti untuk ini untuk subtract aja. Jadi buat lilitannya ini saya pindah dulu, move ini ke sini ya. Midpoint ini ke sini. Iya. Iya, coba. Coba kalau ini bisa enggak? Sweep ini ya. Enter terus
Nah, itu. Tapi miringnya masih salah ya. Miringnya masih salah. Nah, ini miringnya masih salah. Harusnya iya masih. Posisi gambarnya harusnya nggak seperti itu. Posisinya rotate lagi coba. Mungkin posisinya beda ya. Coba kita lihat dari right. Betul sebetulnya. Rotate 3D, rotate 3D. Pakai y-axis. Base point-nya di sini. Minus 90. Minus 60. Posisinya begitu ya. Aduh. Sumbu X. Coba kalau ini. Sweep. Oke, kita lihat listnya. Nah, benar ya, benar nih. Ya. Nah, ini nanti untuk subtract ya, untuk subtract. Nah, biasanya yang agak sulit di sini ya. Kadang-kadang bentuknya seperti itu ya. Ini nanti untuk subtract ya. Ya. Kemudian kita bikin bagian bautnya ya, kita bikin bautnya. Yang ini nih. Ya, diameter 40. Ini kita bikin yang ini, diameter 20 ya. Jadi kita buat ya simetrik ya. Kita bikin batangnya yang 20 ya. Itu berarti arahnya beda nih ya. Kita putar dulu sumbu ya. Nah, UCS-nya kita putar. UCS-nya kita putar ya terhadap sumbu X. Nah, ini klik.
Ya, gitu ya. Sudah benar. Maaf. Tadi sudah benar harusnya ya. Terhadap, sorry. Ini harusnya sudah benar. UCS-nya pakai view ya. Nah, kok view? Bukan view ya. Coba kalau pakai view ya. Terus membuat lingkaran. Ya. Salah. UCS-nya salah. UCS-nya dikembalikan ke global. UCS terus V enter. V enter. Kemudian kita putar terhadap sumbu Z ya. CS sumbu Y. Iya. Ya. Gitu. Enter. Ya, terus kita membuat lingkaran. Nah, betul ya. Lingkarannya R-nya 10. Nah, gitu. Terus panjangnya 82. Maaf, 82 dikurangi 4. 82 dikurangi 4. Berarti 78 ya. Itu kita extrude. Ya. Ini itu 78 ya, 78 supaya arahnya ke sini. Ini kan arah Z-nya ke arah sana ya, arah Z-nya kan arah sini nih, berarti supaya arahnya ke sini minus ya, minus 78. Oh, kebalik. Apa ya, ini harusnya tadi karena sudah saya tarik ke sini, saya minus, berarti arahnya ke sana ya. Gitu. Jadi kebalikan dari arah tarikannya. Baik, ini nanti ini saya ya. Nah, tadi ada lingkaran bantu nih. Lingkaran bantu saya besarin dulu ya. Saya buat lingkaran bantu lagi yang besar lebih dari ukuran itu. Di center ya, center. Lingkaran ini. Ya. Nah, ini. Nah, itu ya. Nah, ukurannya sini. Nah, gitu biar kelihatan. Ya. Ini untuk memudahkan untuk pengertian. Ya. Terus ini tadi kan saya buat berapa tadi ukurannya ya, lupa saya. 30. Kan yang dibutuhkan 25 ya. Ya, saya copy dulu. Ini untuk memotong ini. Ini saya potong dulu. Ya, copy dulu garis lingkaran bantu ya ke sini. Ya, ke arah sini, ke arah sumbu Y minus ya. Berarti add X-nya 0, Y-nya 0, ke arah sumbu Z minus. Ya, coba 5 ya. Tadi saya lupa anunya berapa. 5, enter. Minus ya, minus 5. Minus 5. Ya. Second point, oh ya. Add 0,0, minus 5. Nah, itu ya. Minus 5. Ya. Oh, tadi cuma 30 Pak saya. Kalau 30 berarti jangan 5 nih, tapi 2,5 ya. Ulang saya ya, copy 2,5 aja. Ini saya copy 2,5 ya. Base point-nya ya sini ya.
base point-nya sembarang aja, kemudian add ya 0,0, arah z-nya minus 2,5, 2,5. Nah, gitu ya. Terus untuk mendapatkan panjang ulir 25 ya, ini saya offset copy lagi ke arah sini 2,5 tambah 25 berarti 27,5. Add ya 0,0, minus 27,5. Nah, gitu. Ya. Nah, ini ya. Nah, terus ini saya slash tuh, ya saya slash. Jadi slash ulirnya ini ya, gitu. Ya, untuk slashnya pakai objek lingkaran, ya pakai objek lingkaran. Jadi pakai objek lingkarannya itu. Jadi ketikan O, ya O, enter, pilih lingkarannya, ya itu terus saya klik di sini. Nah, itu hilang ya kan. Terus yang sebelah sana juga ya slice ini yang mau kita potong pakai objek, kita klik lingkarannya ya, terus kita klik sini. Oh, salah ya, undo lagi, undo ya. Slice ya, ini objeknya, maaf, objek yang mau dipotong ya kan. Kemudian pakai objek, ini lingkarannya. Sorry. Ulang. Slice ini ya. Enter. Terus kita pilih objeknya, enter. Nah, kita enter saja ya. Itu nanti pilihannya boot. Boot itu artinya dua-duanya masih ada. Nah, gitu. Baru nanti yang ini dihapus. Ya, yang gitu ya. Yang potongannya ini dihapus. Nah, ini dihapus saja. Nah, gitu ya. Oke, ya. Gitu. Nah, sekarang ini kita pindah di sini. Ya. Jadi ulir ini kita pindah di sini. Atau kita copy ya, copy. Ya, pindah gitu. Nah, base point-nya center dari lingkaran ini. Ya, send, enter, kita deketin lingkaran ini ya. Itu terus pindah ke sini. Center ya, center ini. Nah, gitu. Ya. Ini kalau kita lihat secara wireframe-nya, nah gitu kan, ya. Nah, kita lihat secara ini. Nah, sekarang kita subtract yang ini yang akan disubtract dengan yang ini. Nah, gitu. Dia hasilnya sudah berulir sekarang. Statistik. Tuh, ya. Kalau misalnya belum kelihatan berarti kurang ini. Nah, itulah itu. Ya. Nah, itu. Ini hasilnya subtract ya. Ya. Ini tadi panjangnya ke sini 82. Ya, ini ke sini 25. Ya. Terus ada yang diameter 15. Ada yang diameter 15 nih di sini kan. Nah, kita buat aja lingkaran di sini. Ya. Lingkaran di sini ya. Send. Oh, nggak menunjuk di sini ya. Oke, berarti maaf. Supaya nanti masih ada itu ya. Karena kalau sudah dibuat ulir itu senternya jadi hilang ya. Kita coba lihat. Itu center send. Ya, nah, karena circle-nya sudah hilang kan ini. Nah, ini sudah enggak.
senternya udah nggak ada kelihatannya. Ya, baik. Nah, sebelum sebelum saya itu ya, saya buat ini dulu, maaf. Ya. Saya buat lingkaran bantu nanti untuk di sini, maaf. Nah, ini nanti untuk membuat lingkaran yang berikutnya. Atau buat langsung lingkarannya di sini ya. Itu ini saya buat lingkaran yang kecil yang ukuran 15. Nah, buat dulu lingkarannya ya. Gitu, sen 15 nih ya. R-nya atau D-nya 15. D-nya 15. Nah ini ukurannya 4 itu. Ini ya, kesananya 4. Ya, ke 4 tuh. Ya. Jadi menonjol 4. Jadi ini saya extrude gitu ya, enter. Nah, nantinya 4 ya. Oke. Nah, itu. Nah, baru saya pindah lagi nih. Saya copy ini ya. Terus base point-nya center of dari lingkaran ini ya. Itu ya. Oh, sorry. Copy ini, enter dulu. Base point-nya center dari lingkaran bantu tadi ini. Ya. Ini ya, baru ke lingkaran bantu ini. Nah, lingkaran bantu ini. Nah, itu. Baru disubtract. Ini enter dulu, baru disubtract pakai ini. Nah, sudah jadi tuh bagian tuh. Ini. Ya, ini yang 4 ya, ini yang ulirnya. Gitu ya. Nah, itu ya. Tuh. Nah, tinggal bikin kepalanya ya. Tinggal bikin kepalanya. Bagaimana bikin kepalanya? Saya simetrik dulu ya. Bagaimana bikin kepalanya? Ya, kepalanya kan segi 6 ya. Ini ukurannya. Nanti membuat segi 6 ya, dengan pilihannya ini aja, nanti kita pakai ini, inscribe atau circumscribe ya, gitu. Nah, membuat lingkarannya di sini 30 sama 34,6. Nah, membuat lingkaran di sini, maaf, bukan buat lingkaran, membuat segi 6 poligon ya, poligon ya, itu di titik pusatnya di, maaf, jumlahnya dulu, maaf, jumlahnya dulu 6, enter ya. Terus titik pusatnya di sini. Nah, gitu. Ya. Gitu. Inscribe saja, inscribe. Nah, gitu ya. Nih. Itu. Kalau inscribe itu yang diminta adalah ini, jari-jari ini. Ya, jari-jari ini adalah ini. Setengah dari 34,6, berarti 17,3. Ya. Gitu. Kita masukkan 17,3. 17,3. Nah, ini adalah segi 6-nya ya. Gitu. Nah, terus ini kita extrude setebal 13 nih. Ya, setebal 13. Ya. Gitu ya. Jadi ini kita extrude nih ya. Itu dengan tebal 13 ya. Gitu. Kita tarik ke sana dulu, terus ketik 13. Nah, gitu. Kalau sudah kita tarik ke sini, jangan minus dulu, jangan minus ya. Tapi kalau tarik ke sana baru minus gitu ya. Nah, ini kepalanya ya. Gitu.
Nah, bagaimana membuat chamberannya? Ya, membuat chamberannya, saya membuat lingkaran, ya. Saya membuat garis bantu dulu. Buat garis bantu dulu di sini, ya. Ah, gitu ya. Kemudian membuat lingkaran di midpoint ini, ya gitu, dengan diameter ini. Ya, klik. Ya, gitu. Ya. Terus lingkaran ini kita extrude, ya. Dia kan sudutnya 30 derajat ya. Ini chamberannya ini sudutnya 30 derajat. Ya. Berarti ini kita extrude ya. Gitu ya. Gitu ya. Nah, sudutnya 30 derajat. Jadi Anda ketikkan dulu T, enter 30 derajat. Ya. Oh, maaf, kebalik ya. Jadi minus sudutnya. Undo ya. Oh, nggak bisa di-undo nih. Ya. Extrude gitu ya. Nah, T, enter. Nah, sudutnya minus 30. T, maaf, minus 30. Nah, gitu. Terus hanya sama dengan kepala bautnya ya. Jadi 13 juga ya. Gitu. Jadi kita masukkan 13 ya. Nah, gitu. Nah, kemudian di intersect ya, intersect. Intersect ini diklik, ini diklik ya, ya gitu. Nah, itu sudah kecemper ya. Chamber ya. Nah, ini chamberan bautnya itu. Sudah selesai bautnya. Tuh, ya. Nih. Ya, udah selesai kan? Gitu. Tinggal di union ya, tinggal di union. Union ini sama ini. Enter. Ya, selesai. Ya. Ini tinggal filet-filetnya. Kita lihat filet-filetnya ada nggak? Oh, udah ada R1 ya. Gitu. Ini juga ada R0,8. Ya, ini ada R1 di ujungnya ya. Gitu. Jadi di sini ada R1 ya. Ini 0,8 ya, kita sini. Nah, gitu aja. Terus fillet yang 0,8 dulu ya. R enter 0,8 enter. Terus kita klik ini. Nah, gitu ya. Enter ya. Kita pilih lagi. Enter. Nah, sudah. Ini sudah R8. Terus ini R1 di sini nih. Ya, ini R1. Ya. Gitu. Jadi fillet lagi. Kemudian R-nya 1 R, enter, 1 enter. Ya. Klik sini. Ya. Enter. Ya, klik lagi. Setelah muncul 2 kotak, pilih lagi ya. Gitu. Kayaknya 2 apa 1 ya itu ya? Oh, 2 ya. Ujung-ujungnya semuanya ada R ya. Jadi ini bisa diklik dua-duanya. Ya, ini sama ini sekalian ya. Gitu. Langsung aja 2 kali ya. Sudah selesai ya. Gitu. Ya. Nanti tinggal masangin di sini. Nah, bagaimana membuat murnya? Bagaimana membuat murnya? Nah, bikin saja ya
Ya, lingkaran bantu dulu. Lingkaran bantu nanti untuk memudahkan nanti ya. Gitu, lingkaran bantu sembarang. Terus membuat segi 6 lagi. Membuat segi 6 lagi. Ya, jumlahnya 6, enter. Terus titik pusatnya ini aja. Gitu ya. Terus inscribe lagi, enter. Nah, masukin yang sama tadi harganya ya. 17,3 ya, 17,3. Gitu. Ya. Terus kita extrude. Nah, kalau baut itu tebalnya sama dengan diameter. Ini kan diameternya 20, berarti gitu. Tapi kalau untuk ukuran ini tidak 20 deh. Jadi 0,8. Ya 0,8. Jadi 0,16 ya. 16. Kita buat aja 16 ya. Kita extrude, ini yang mau di extrude. Ya, enter dulu. Ya. Kalau standar, kalau Anda baca buku menggambar menurut standar ISO, tebal mur itu sama dengan diameter bautnya. Kalau 20 ya 20 ya. Ya. Terus tebal kepala baut itu 0,8. Nah, tapi tadi ini kan 13. Harusnya kan 16, ini 13. Berarti ini tebal murnya 0,8. Jadi kita pakai 16 ya. 16. Gitu. Ya. Terus bikin lagi lingkaran-lingkaran tadi ya. Gitu. Kita bikin garis bantu dulu di sini sama sini. Gitu ya. Kalau yang anak sana ini kan sudah ada lingkaran. Dan ini bisa dipakai. Bikin lingkaran yang di sini dulu. Nah, ini ya. Pakai send. Nah, gitu ya. Klik aja. Gitu. Nah, ini diameternya ini. Terus yang ini juga lingkaran lagi dari midpoint sini ke sini ya. Nah, kalau mur itu kan yang di chamfer 2 kiri kanan ya. Kalau mur, kalau kepala baut kan hanya atas. Tapi kalau mur itu dua-duanya di chamfer ya. Nah, sekarang di chamfer dulu dengan yang ini ya. Jadi ini di extrude yang ini ya, gitu. Gitu ya. Terus sudutnya tadi T enter ya. T enter. Sudutnya minus 30 lagi, minus 30. Nah, gitu ya. Bawa ke sana ya. Tebalnya 16 ya, 16 enter. Ya. Nah, ini di intersect dulu. Ini intersect ini dan ini. Nah, itu hasilnya ya. Ini sudah di chamfer tuh yang sebelah sana. Nah, sekarang nyamper yang sebelah sini ya. Caranya sama, di extrude lingkarannya. Ini ya. Enter dulu ya. Sudutnya di setting T enter minus 30 gitu ya. Tebalnya 16 juga ya. Ya, tebalnya karena ini sudah saya tarik ke sana, masukin plus saja ya. 16. Nah, gitu. Ya, terus di intersect. Gitu ya. Ini sama ini. Itu enter ya. Saya ulang. Intersect ini dan ini ya. At least to maaf tadi ini saya bukan ini maksudnya ya, tadi saya salah nunjuk ya. Ya, tadi yang saya klik ini harusnya yang ini sama yang ini ya. 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 Terus bikin lubang berdulirnya gimana? Saya pakai ini aja ya. Gitu. Saya pakai yang ini aja. Saya copy ya, yang ini ya.
Itu base point-nya ini lingkaran ini. Ya. Send. Ya, ini ke sini. Nah, gitu. Ya. Supaya nanti hasilnya lewat, ya. Ini kalau saya posisikan di itu, ya. Coba kita posisikan ya. Dari center lingkaran bantu ini, ya. Nah, gitu. Ya, udah. Nah, sekarang kita subtract aja. Ini disubtract pakai bautnya ini. Ya, makanya di copy. Kalau enggak nanti hilang ya. Ini setelah untuk subtract hilang dia. Nah, gitu. Ini sudah berulir sekarang. Nah, itu ya. Ini sudah berulir. Ya. Tuh, ya, gitu kan. Kalau mau dicoba, benar nggak ada ulirnya, kita slice ya. Kita slice. Ini kita slice. Maaf, di copy dulu. Di copy dulu. Nah, kita tarik ke sini. Ya. Terus ini di slice. Yang ini, maaf. Ya, ini, kopinya sekalian lingkarannya, maaf. Kopinya dengan lingkarannya sekalian. Ya. Itu. Ya. Terus lingkarannya saya putar. Nanti untuk slice ya. Lingkarannya saya putar. Rotate 3D. Rotate 3D. Ya. Oke, ini kita. Enter. Ya, terhadap sumbu X. Ya. X, enter. Nah, di sini. Ya. Tuh. Kemudian sudutnya 90. Ya, terus saya slice tuh. Slice. Ini pakai objeknya lingkarannya. Enter dulu. Ya, pilih objek O, enter. Nah, ini kita pilih. Oke, ya. Enter mau. Nah, terus ini kita hapus ya. Oh, nggak pas tengah ya. Nggak apa-apa, hanya untuk melihat apakah berulir atau enggak. Ini ulir kan? Ini berulir ya. Tuh, berulir kan? Tuh ya. Ini berulir. Ya. Gitu ya. Ini hanya untuk memastikan aja. Kayak berulir. Ini sudah selesai ya. Ya. Kita nah gitu. Sudah, bautnya sudah selesai, murnya sudah selesai. Mungkin ini ada chamferan 30 ya di sini nih. Nah, ini chamferan 30 nih. Ya, kalau mau dibuat chamferan ya 30. Bagaimana menchamfer yang 30? Untuk sudah diulir ya. Kalau belum diulir sih gampang ya. Kalau untuk membuat chamfer. Ya, untuk saya buat aja. Saat saya buat objek
Ya, lingkarannya ini ya. Itu ya, objek gitu. Besar gitu. Terus saya bikin objek juga yang kecil. Ya, lingkaran lagi ya. Di sini. Nah, lingkarannya yang 15 ya. Yang 15. Ya. D15, D15. Gitu. Terus yang luar saya extrude ya. Extrude tebalnya berapa ya kira-kira? Nah, nggak apa-apa. Tebalnya sembarang aja ya gitu ya. Nah, kira-kira gini. Itu. Terus yang ini saya extrude ya, tapi sudutnya plus nanti. Ini saya extrude ya. Gitu. Nah, sudutnya coba kalau 30 ya. 30 plus. Maaf, belum ada extrude. Ya. Enter, taper angle dulu ya. 30. Salah berarti minus ya. Extrude. Ya. T enter minus 30. Oh, ini nanti hasilnya bukan 30. Berarti 60 ya. 60. Kalau ini 30 nanti dia terlalu runcing, di sininya terlalu runcing. Ya, extrude. Ya, enter. T enter minus 30. 60. Minus 60. Itu ke sana. Gini ya. Gitu. Tingginya ya. Sembarang aja nanti kok. Nah, gitu ya. Terus ini saya subtract dulu. Saya subtract lingkaran yang ini. Itu enter dulu dengan yang ini. Nah, itu. Ini. Ya, ini lubangnya sudah ada kemiringan ini. Ya. Gitu. Nah, baru ini saya pindah ke sini. Ya. Jadi ini saya pindah move ya di sini ya. Base point-nya sen dari lingkaran itu ya. Itu ya. Ulang. Move itu enter ya, base point-nya center ya. Itu dari sini ya. Terus pindahkan ke sini, ke sini ya. Ke lingkaran ini. Sen nih. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ini di subtract pakai ini. Ya, subtract ini enter dulu sama ini. Ya, nah, ini nanti sudah miring dia tuh. Dia itu sudah miring 90 derajat, 30 derajat nih. Nah, ini. Ya. Ya, ini sudah miring 30 derajat. Tapi harusnya sebelum di R tadi ya. Ya, sebelum di R tadi itu. Ya. Coba kalau kita lihat secara dari sticknya. Ini kan miring tuh. Ya, ini miring. Tapi ini jadi radiusnya nggak bagus ya. Ini karena tadi sudah ada radiusnya ya. Gitu. Nah, radiusnya setelah